Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, para peserta yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan kita ini, senantiasa kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan membaca doa. Untuk yang beragama Muslim, akan pandu, dan agama non-Muslim menyesuaikan, insyaallah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billah Nabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. Rabbi zidni ilman. Rabbana hablana min azwajin wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Padri Fadilur Nur SPD MPD. Acara kami lanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ibu peserta webinar, acara kita akan mulai dan kita lanjut acara inti webinar sosialisasi sesi nasional dengan narasumber Ibu Dr. Sri Hidayati MSI. Sebelum dimulai acara paparan, perkenankan saya menyampaikan biodata narasumber hari ini, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, biodata narasumber hari ini, nama Dr. Sri Hidayati MSI, Jabatan Peneliti Ali Muda Pembina 4A, Unit Kerja Dinas Pusat Penelitian Kebijakan Balitbank dan Perbukuan Kemendikbud Indonesia. Alamat kantor ada di Gedung E lantai 19 Komplek Kemendikbud Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.
Untuk pendidikan narasumber sarjana S1 di Fakultas Biologi UGM Yogyakarta, pasca sarjana S2 di Fakultas MIPA jurusan Biologi Universitas Indonesia, untuk program doktoral atau S3 di Doktor Kurikulum Prodi Pengembangan Kurikulum pasca sarjana Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Sebelumnya pengalaman dinas dari Dr. Sri Hidayati MSI menjabat sebagai Kepala Bidang Kurikulum Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud tahun 2015-2019. Kemudian pernah menjabat juga sebagai Kepala Bidang Penilaian dan Pengendalian Buku Pusat Perbukuan Badan Bahasa dan Perbukuan Kemendikbud Republik Indonesia tahun 2019. Selain peneliti pendidikan, narasumber juga menjadi narasumber pelatihan nasional kurikulum sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri, antara lain di Bangkok, Singapura, Kuala Lumpur, Kinabalu, Davao, sampai 2019. South Coast Curriculum Development di Leeds, United Kingdom, Inggris, kemudian di University of Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika, kegiatan Australian Curriculum and Assessment di Sydney, kemudian South Coast juga di University of Melbourne di 2018. Beberapa kali melakukan studi banding di kantor pusat kurikulum dan penilaian serta kantor pendidikan di Inggris, Amerika, Jerman, Australia, dan Singapura. Dan tentunya menjadi narasumber dalam berbagai materi kurikulum, pembelajaran, AKM, literasi, diversifikasi kurikulum, dan lain sebagainya. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara webinar sosialisasi kami segera mulai. Untuk itu waktu kami persilahkan kepada Ibu Dr. Sri Hidayati MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Pak Bintoro yang mengawal kegiatan Zoom sosialisasi AKM hari ini. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwuk yang saya hormati, juga Bapak Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Dinas Pendidikan Kabupaten Luwuk yang saya hormati, pimpinan cabang Yudhistira di Jakarta dan juga di cabang di daerah yang saya hormati, Bapak Ibu pengawas serta kepala sekolah serta Bapak Ibu guru yang sangat saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kita dapat bertemu, bersilaturahmi dalam acara yang sangat baik ini. Alhamdulillah kita mengucapkan puji syukur karena kita masih diberikan kesehatan ya Bapak Ibu di tengah-tengah pandemi COVID seperti ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dijaga dan selalu mendapat pertolongan dari Allah yang Maha Kuasa. Saya Sri Hidayati, Bapak Ibu, mohon izin nanti saya akan menyampaikan kebijakan terkait dengan asesmen nasional dan juga AKM ya Bapak Ibu, kita akan sama-sama mempelajarinya, dan tentu saja Bapak Ibu nanti kita akan terutama merefleksi bagaimana nanti tugas Bapak Ibu di sekolah dan harus bagaimana. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Pendidikan yang telah memberikan kesempatan kepada kami Yudhistira dan juga saya pribadi karena dapat bersilaturahmi dan bertemu dengan ibu bapak sekalian. Sekarang tidak harus saya naik pesawat hadir ke tengah ibu dan bapak, tetapi dengan adanya teknologi ini mudah-mudahan ini akan menjadi lebih efektif ya, dan dari segi waktu, segi biaya, dan tidak akan mengurangi esensi dari tujuan sosialisasi ini adalah kita meningkatkan perspektif kita, memperluas wawasan kita, yang pada akhirnya pengetahuan itu akan kita gunakan untuk memperbaiki mutu pendidikan terutama di anak-anak kita. Dan kalau mendengar Luwuk, sebetulnya saya sangat cinta Luwuk ya.
saya selalu ingin mandi di laut. Kalau di Luwu itu ya luar biasa ya, alamnya ya, dan juga keanekaragaman tumbuhannya, juga masyarakatnya, terutama makanannya di sana ikan Pak Bintoro yang banyak ya. Kalau ikan di Jakarta itu sudah 7 kali mati. Kalau ikan di Luwu itu Pak baru 1 kali mati Pak. Iya, jadi enak sekali. Mudah-mudahan saya bisa berkesempatan ke sana. Pada hari ini saya mohon izin untuk men-share paparan supaya kita akan lebih jelas ya Bapak Ibu ya, dengan adanya asesmen nasional ini. Untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah mendapat informasi ini, alhamdulillah mudah-mudahan semakin jelas. Tetapi untuk Bapak Ibu yang belum mendapat informasi ini, selain mendapat apa yang saya sampaikan, nanti Bapak Ibu juga bisa mencari informasi dari berbagai sumber, terutama di websitenya Kemdikbud, karena apa yang saya sampaikan tentu apa yang menjadi kebijakan Kemdikbud dan tidak akan keluar dari kebijakan itu. Saat ini merupakan era atau zaman digital ya Bapak Ibu, era melimpah, semuanya bisa Bapak Ibu dapatkan, ada di berbagai sumber informasi. Tidak harus melalui pelatihan sebetulnya, tetapi pelatihan itu kita diskusi hal-hal yang tidak bisa kita tangkap dari suatu tulisan seperti itu ya. Baik, saya akan menyampaikan nanti ini pukul 10 ya Pak Bintoro. Saya berapa lama ini menyampaikannya? 1 jam barangkali atau 45 menit ya? Ya? 1 jam Ibu. 1 jam, oke. Nanti mohon diingatkan Pak ketika waktu sudah mau habis. Masalahnya saya kalau ngomong itu kayak kereta api Pak, meskipun di Luwu nggak ada kereta api, tapi panjang kali lebar ini kalau bicara ya. Baik ya. Pukul 10 ya, berarti nanti pukul 11 kita saya selesai pemaparannya, atau mungkin bisa lebih cepat selesai karena lebih baik kita akan diskusi nanti Bapak Ibu. Baik, judulnya itu asesmen nasional. Asesmen itu sebuah istilah baru ya Bapak Ibu. Selama ini kita mengenal ujian begitu ya. Sekarang kita istilahnya asesmen nasional. Dulu namanya ujian nasional begitu ya. Tentu berganti nama itu ada maksudnya Bapak Ibu. Bukan saja hanya sekedar ujian diganti asesmen, tetapi mengandung kebijakan ya, muatan kebijakan yang berbeda dengan ujian nasional Bapak Ibu. Jadi kalau kita nanti dalam 1 jam saya akan mengajak Bapak Ibu, pertama kita memahami asesmen nasional secara umum seperti apa, kemudian saling hubungan antar asesmen, komponen asesmen tadi, kemudian juga kita sedikit mengenal PISA, lalu ketiganya itu kita nanti bagaimana implikasinya, tidak pada itu sebetulnya ya, implikasinya pada bagaimana Bapak Ibu harus menyiapkan nanti anak-anak kita supaya mereka meningkat mutu pendidikannya yang dipotret dari asesmen nasional ini. Lalu apa yang harus Bapak Ibu lakukan itu diupaya oleh satuan pendidikan, kemudian kita bisa diskusi. Bapak Ibu, begini asesmen nasional itu ya. Kalau kita mesti memahami dulu asesmen itu apa. Selama ini kan kita ujian ya, ujian nasional. Kita lihat dulu dari asal kata dari Bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Asesmen itu penilaian ya, di mana penilaian atau asesmen itu kita mengumpulkan informasi, kemudian setelah informasi itu kita kumpulkan, kita menganalisisnya, dari itu kita memaknai data dan informasi yang sudah dikumpulkan itu. Nah, setelah memaknai kita akan memperoleh gambaran umum ya, komprehensif, gambaran yang ditampilkan dari data-data yang diambil tadi, yang dikumpulkan tadi. Setelah data dikumpulkan, kita memperoleh gambaran,
maka kita akan tahu, akan memahami individu atau juga kelompok individu yang kemudian kita akan mengembangkan program berikutnya. Nah, sedangkan asesmen nasional itu merupakan sebuah upaya ya, ini untuk memotret Bapak Ibu. Jadi memotret secara komprehensif. Nah, mengapa komprehensif? Apakah UN itu tidak komprehensif? Ya, ada perbedaan antara yang dipotret melalui UN dan yang dipotret melalui AN. Kalau AN itu saya menyingkat ya, asesmen nasional itu AN ya Bapak Ibu. Kalau AN itu memotret kualitas atau memotret kondisi proses belajar dan juga hasil belajar. Di mana yang dipotret? Ya di satuan pendidikan, di sekolah untuk pendidikan dasar dan menengah, di mana saja seluruh Indonesia. Tidak ada satupun sekolah yang tidak dipotret nanti. Tapi hanya saja memotretnya itu tidak seperti UN dulu, memotretnya nanti ada apa saja yang dipotret dari profil sekolah ibu dan bapak. Nah, kemudian nanti informasi yang dipotret dari asesmen nasional itu digunakan untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran di satuan pendidikan. Ya, Bapak Ibu, nanti akan untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran Bapak Ibu. Karena ketika proses pembelajaran itu akan diperbaiki, kalau memang sudah baik ya tidak diperbaiki tetapi diperkuat lagi. Kalau belum baik menurut hasilnya nanti ya akan diperbaiki, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan mutu hasil belajar siswa. Nah, jadi asesmen nasional atau AN ini memang tujuannya adalah yang pertama memotret, kemudian dari memotret untuk memperbaiki dan membantu apa yang perlu diperbaiki. Kemudian nanti kalau sudah diperbaiki, maka hasilnya adalah kualitas yang semakin meningkat pada anak-anak didik kita. Nah, itu prinsipnya Bapak Ibu. Nah, begini gambarannya kalau saya boleh memvisualisasikan dalam bentuk gambar. Jadi kondisi sekolah atau kondisi siswa itu sebagai profil siswa atau profil satuan pendidikan itu kan tentu saja kualitas siswa, ya kan, keadaan siswa secara agregat. Agregat itu sekumpulan siswa, kondisinya seperti apa, itu dipotret semua. Nanti akan ketemu asesmen nasional itu melihat kondisi di sekolah Bapak Ibu saat ini. Kelas SD yang dipotret nanti kelas 5. Untuk SMP yang dipotret anak-anak yang diuji, yang akan diberikan, yang akan diambil informasinya itu adalah anak-anak kelas 8. Kalau SMA nanti kelas 11. Tidak semua anak, tidak seluruh kelas nanti akan ikut asesmen nasional ini, karena hanya kelas tertentu saja. Itu pun kelas tertentu itu tidak semua siswa ikut. Nah, nanti untuk SD itu sekitar 35 siswa maksimal, SMP sekitar 40 siswa per sekolah, ya, per sekolah. Kalau siswanya lebih dari 40 untuk SMP, ya nanti hanya itu saja. Tapi kalau siswa di dalam satu sekolah itu kurang dari 40, katakanlah seperti itu, ya semua siswanya ikut seperti itu. Bagaimana Bu nanti hasilnya? Kan kita selama ini BDR, belajar dari rumah, belajar online, mutunya bagaimana? Apapun hasilnya saat ini itulah yang dipotret. Jangan khawatir Bapak Ibu, ini tidak akan memberikan dampak kepada kondite ibu bapak, karena ini akan memotret saja, akan melihat kualitas pendidikan di sekolah ibu dan bapak, kemudian dikumpulkan hasilnya, digabung menjadi sekolah dengan sekolah-sekolah lain menjadi hasil dari
kabupaten. Nah, dari kabupaten kota seluruh Indonesia akan digabung menjadi potret pendidikan seluruh Indonesia. Potret seluruh pendidikan seluruh Indonesia ini akan dibandingkan juga dengan potret pendidikan di seluruh dunia. Saat ini juga sudah ada perbandingan kualitas pendidikan di Indonesia dengan negara lain, Bapak Ibu. Tapi ternyata kualitas pendidikan kita kalau dibanding dengan negara lain, ternyata kita dari 68 negara yang terakhir kemarin kita tahun 2018 itu kita ikut ujian, ikut survei PISA atau survei literasi di seluruh dunia, kita nomor 2 dari bawah, Bapak Ibu. Jadi secara internasional kita masih banyak tertinggal. Nah, oleh karena itu asesmen nasional ini kita ingin memotret kondisi kita, sekolah kita, sehingga nanti apa sih yang menjadi kelemahan dari pendidikan kita ini, sehingga kita berikan bantuan yang cocok. Jadi tentu saja anak-anak sekarang ini kelas 5 SD ini atau kelas 8 SMP ini merupakan hasil pendidikan dari kelas-kelas sebelumnya di sekolah ibu dan bapak. Jadi tentu saja ya hasil pendidikan itu tidak tiba-tiba datang begitu, maka ini dapat dikatakan bahwa kelas 5 dan kelas 8 itu dapat mewakili kualitas dari proses layanan pendidikan yang ada di sekolah ibu dan bapak. Nah, hasilnya nanti untuk memperbaiki masa depan. Bapak Ibu, begini, mengapa ini bisa dikatakan sebagai potret pendidikan dan bagaimana nanti potret pendidikan yang ada di sekolah kemudian digabung jadi potret profil pendidikan di kabupaten, kota, kemudian menjadi provinsi ini berbeda dengan UN. Kalau UN itu adalah seberapa banyak nilai yang dihasilkan dari ujian itu. Begini, kalau UN itu kan seluruh soal harus bisa diselesaikan karena itu kompetensi minimal dalam kurikulum di mana siswa harus mencapai nilai tertentu supaya mereka lulus, kan seperti itu. Jadi ada target nilai tertentu yang harus dicapai oleh siswa agar dikatakan mereka sudah layak untuk keluar atau lulus dari satuan pendidikan itu atau jenjang pendidikan itu. Nah, kalau asesmen nasional ini tidak begitu, Bapak Ibu. Ini ingin melihat seberapa bagus pendidikan di sekolah kita. Sebentar. Nah, oleh karena itu tentu saja mutu kompetensi minimal soal yang disajikan kepada siswa itu 3 derajat kesulitan tadi, dia bisa menyelesaikan seberapa. Satu sekolah misalnya untuk 30 siswa itu berapa yang bisa sampai level tinggi, berapa yang bisa hanya sampai sedang, kemudian berapa persen yang ternyata kok lebih banyak yang ada di tingkat kesulitan yang bawah seperti itu ya, tidak ada yang tinggi atau sedang. Nah, ini akan digunakan untuk memetakan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi tidak usah khawatir, nanti ini tidak ada semacam diskenariokan, dilatih dan seterusnya, tetapi adanya adalah anak-anak terbiasa menghadapi soal yang sejenis dengan model soal AKM ya. Soalnya itu tidak hanya berbentuk pilihan ganda, tetapi juga ada misalnya memilih jawaban yang paling tepat dari sekian pernyataan jawabannya lebih dari satu, kemudian juga mengisi singkat atau uraian, ada seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua itu survei karakter. Selama ini
yang disebut dengan komprehensif tadi, yang di awal saya menyatakan tuh asesmen itu komprehensif, itu belum ada selama ini survei karakter, meskipun sudah ada yang namanya PPK, proses atau program pendidikan karakter, ya, penguatan pendidikan karakter. Juga belum ada yang namanya survei lingkungan belajar. Jadi mengapa perlu ada survei karakter? Karena tadi kan kita sepakat bahwa asesmen nasional itu untuk melihat kualitas, untuk memotret kualitas. Jadi kualitas pendidikan, kualitas hasil belajar anak-anak kita itu tidak hanya tergantung kepada bagaimana mereka menguasai materi-materi pelajaran. Tidak hanya itu, bagaimana Bapak Ibu mengajar di kelas, tidak hanya ditentukan oleh itu. Tapi kesuksesan anak-anak kita ini ditentukan juga oleh pengembangan pendidikan karakter di sekolah ibu dan bapak. Oleh karena itu, bagaimana karakter di sekolah anak-anak kita akan dipotret dengan menggunakan nanti ada isian yang harus dijawab yang sesuai dengan yang diyakini oleh anak-anak kita. Kemudian untuk mengapa juga perlu karakter, karena pendidikan itu untuk kualitas anak-anak mereka nanti bekerja di masa depan atau mengembangkan kemampuan di masa depan. Jadi bukan hanya sekedar nilai yang diperlukan oleh mereka, apalagi di abad 21 ini pekerjaan-pekerjaan itu mereka lebih mengutamakan karakter daripada nilai yang bagus. Bukan berarti nilai itu tidak penting, Bapak Ibu. Nilai itu kan, nilai AKM itu menunjukkan kemampuan anak menguasai pengetahuan, ya kan, memiliki pengetahuan yang luas, ya, memiliki kosakata yang, kalau berpengetahuan luas itu kan kosakata yang dimiliki di kepalanya kan banyak kan Bapak Ibu. Kalau pengetahuannya sedikit berarti kosakata yang dimilikinya juga kurang bagus, kemampuan membacanya kan juga tidak bagus. Nah, ini tidak hanya itu saja, kemampuan membaca itu saja, tetapi juga bagaimana sikap nilai value yang diyakininya, kemudian bagaimana juga toleransinya dan seterusnya, menghargai orang lain, disiplinnya. Nanti ada 5 profil pelajar Pancasila yang harus dilihat nanti di survei karakter. Sedangkan kalau survei lingkungan belajar itu ternyata Bapak Ibu, jadi untuk survei lingkungan belajar ini dari studi yang dilakukan ini juga turut mempengaruhi kualitas anak-anak kita. Mereka juga mempengaruhi kualitas pengetahuan mereka, seberapa luas pengetahuan mereka juga sangat dipengaruhi oleh jadi sehingga proses belajar ini dipengaruhi oleh lingkungan belajar. Oleh karena itu lingkungan belajar ini juga nanti akan ditanyakan. Siswa akan diberi soal untuk asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk guru hanya survei lingkungan belajar, tapi soalnya berbeda antara guru dan siswa. Kalau siswa nanti mengerjakannya saat online dengan komputer, bisa juga offline kalau memang masih belum bisa online, kan ada cara offline juga. Jadi ketiga ini akan diselesaikan dalam waktu 2 hari oleh siswa, semacam seperti ujian UN seperti itu. Kalau survei lingkungan belajar yang akan diisi oleh guru, nanti diberikan waktu berapa lama, mungkin barangkali seminggu, bisa dikerjakan di rumah atau di sekolah, nanti akan diberitahu ya cara-cara pengisiannya. Nah, Bapak Ibu, kita tadi sepakat bahwa asesmen kompetensi minimal itu menilai kemampuan mendasar, bukan kompetensi dasar Bapak Ibu ya, kemampuan mendasar. Tadi kita sudah memahami bahwa kemampuan minimal yang digunakan untuk mengembangkan dirinya selanjutnya. Nah,
kemampuan minimal atau kemampuan mendasar tadi itu diwakili oleh dua kemampuan ini, Bapak Ibu, yaitu kemampuan atau literasi membaca. Maaf, saya minum dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi potret kualitas atau mutu pendidikan atau pembelajaran di sekolah Bapak Ibu nanti diwakili oleh dua kemampuan ini. Jadi profil siswa itu, ya, kualitas siswa itu dilihat dari dua ini. Yang pertama literasi membaca, yang kedua numerasi.